Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang selalu setia menyaksikan program Inspiring SBR di YouTube channel Sekolah Bogor Raya. Selamat tahun baru 2021. Meskipun ini masih di masa pandemik, tapi saya yakini kita semua ingin sama-sama sehat ya, taat peraturan yang diberikan oleh pemerintah, protokol kesehatan yang ada, 3M, ya, dan terus menjaga bagaimana kita menjadi sehat. Masing-masing mempunyai tanggung jawab sendiri pada diri kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini spesial ya. Di suatu waktu kita pada saat pandemik ini banyak yang berpikir aktivitas apa ya yang bisa kita kerjakan ya. Apakah khususnya buat siswa yang bersekolah? Apakah masih ada sih kegiatan siswa di luar pembelajaran di kelas daring? Sekolah Bogor Raya memiliki begitu banyak pembelajaran di luar kelas ya, atau mungkin disebutnya ada ekstrakurikuler, ada after school program. Nah, Sekolah Bogor Raya ini memiliki begitu banyak, ada sekitar 100 lebih ya in total from kindergarten sampai ke SMA. Pembelajaran di luar kelas atau after school program ini memang sengaja dibuat untuk perencanaan khususnya dalam hal pengembangan potensi ya, potensi keterampilan para siswa, bahkan untuk membentuk kepribadian siswa yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, harapan kami para siswa ini kalau in the future mereka berada dimanapun, mereka bisa mengeluarkan potensi mereka bisa bersaing, ya, survive menghadapi begitu banyak tantangan zaman. Apalagi nanti di masa ketika mereka menghadapi dunia bekerja atau lebih dari itu. Ya. Secara optimal memang dilaksanakan pada masa siswa bersekolah on-site atau secara langsung khususnya, semua aktivitas after school itu atau sesudah sekolah itu bisa lebih maksimal dibandingkan pada saat masa pandemik sekarang ini, Bapak Ibu. Ya. Namun meskipun saat ini pembelajaran dalam bentuk daring atau online, kesempatan belajar di luar kelas justru seharusnya lebih banyak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Bisa lewat daring, mungkin pesertanya ada di luar kota atau mungkin dalam perjalanan atau bahkan mungkin di luar negeri. Selama masih ada koneksi internet, kita masih bisa berinteraksi ya, berkomunikasi lewat dunia maya. Nah, bahkan di Sekolah Bogor Raya Bapak Ibu, khususnya di tingkat SMP dan SMA, siswa-siswa kami difasilitasi untuk memilih dan mengikuti berbagai kegiatan yang terusung dalam aktivitas yang disebut Student Leadership Club. SLC, Student Leadership Club ini saya dengar adalah penuh dengan inisiatif siswa. Ya, jadi options-nya, kemudian aktivitas di dalamnya, target-target pencapaiannya itu melibatkan siswa yang ada di klub tersebut. Spesial hari ini Bapak Ibu, saya mengundang 3 siswa. Mereka ini luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Mereka tergabung di salah satu klub di dalam SLC yang namanya adalah Best Buddies. Best Buddies ini ternyata adalah organisasi ya. Saya sapa dulu mereka Bapak Ibu. Kita punya 3 teman hari ini. Yang pertama adalah Valentin Chandra. Hai Valentin Chandra. Hai Bu. Valentin ini adalah Presiden dari Best Buddies Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita punya Makaila. Makaila adalah Chief Organization dari Best Buddies di Sekolah Bogor Raya. Hai Makaila. Hai Bu, apa kabar Bu? Kabar baik. Saya tuh senang Bapak Ibu dan teman-teman kalau lagi ngobrol sama siswa di SBR ya. Walaupun mereka tuh hari-harinya pakai bahasa Inggris, but they can't speak their mother tongue though. Jadi mereka masih bisa bahasa Indonesia, walaupun kadang saya dengarnya juga agak kaku. Tapi mereka dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Oke, dan selanjutnya kita punya Karina. Hai Karina. Hai Bu. Karina ini adalah Vice President dari Best Buddies ya. Best Buddies bagian dari Student Leadership Club ini. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin bertanya, sebenarnya mungkin saya posisinya walaupun sama-sama dengan mereka, anak-anak kita yang hari ini kita undang di Sekolah Bogor Raya, tapi saya juga penasaran Bapak Ibu, apa sih Best Buddies gitu ya? Kok ada buddy-buddy-nya gitu, ya kan? Nah, apa sih ini Best Buddies? Kita mau tanya
Mungkin Karina ya. Hai Karina. Hai Bu. Karina, sehat ya semuanya ya di sini ya, Karina, Mikaela, dan Valentine. Ingat kita harus bertanggung jawab sama kesehatan sendiri-sendiri. Jadi protokol kesehatan itu berdasarkan your choice ya, harus ikuti apa enggak, tapi sebaiknya diikuti karena sudah ada peraturannya, sudah ada policy, kebijakan dari pemerintah yang sudah ada ya. Nah, Karina, coba ceritakan ke kita dong, apa sih Best Buddies ini? Klub Best Buddies ini apa? Lalu terdiri dari siapa yang ada di dalamnya? Mungkin tujuannya juga Karina bisa cerita ke kita semua hari ini. Silakan Karina. Jadi Best Buddies itu bukan sebuah klub dari Sekolah Bogor Raya, tapi Best Buddies itu adalah sebuah organisasi yang dimulai dari Georgetown University di Amerika pada tahun 1989. Nah, jadi ada Best Buddies Internasional dan juga ada Best Buddies Indonesia. Nah, di Indonesia tuh ada Country Director yang namanya Ibu Lani Darmawan dan juga ada Karudi Lopulisa sebagai Program Manager Best Buddies Indonesia. Nah, jadi Best Buddies tuh misinya sama, untuk Best Buddies International, Best Buddies Indonesia juga sama, yaitu untuk membangun gerakan relawan global yang menciptakan peluang untuk persahabatan satu ke satu atau one-to-one friendship, pekerjaan terintegrasi atau integrated employment, pengembangan kepemimpinan atau leadership development, dan juga kehidupan inklusif bagi individu dengan disabilitas intelektual dan perkembangan atau IDP. Namun, khusus untuk chapter Sekolah Bogor Raya, kita hanya fokus kepada pilar one-to-one friendship atau persahabatan satu ke satu yang akan dijelaskan nanti. Oh gitu ya, banyak juga ya visi-misinya ya Karina ya. Itu sebenarnya berarti dari Amerika tadi ya, aslinya malah ya? Iya Bu, aslinya dari Amerika. Luar biasa. Memang kita perlu ada organisasi-organisasi yang bisa memfasilitasi siapa saja yang mau ikutan, yang mau mengembangkan, ya punya keterampilan, potensi atau mungkin kesukaan ya, bentuk kepedulian seperti itu. Ya memang harusnya ada, dan kita bersyukur juga ini ternyata masuk ke Sekolah Bogor Raya dan ada teman-teman ya khususnya yang terlibat dan bahkan membangun organisasi itu. Thank you loh Karina. Karina tadi bilang ada yang mau menjelaskan tentang apa tadi? Yang detailnya? One-to-one friendship. One-to-one friendship, saya juga ada one-to-one friendship sama suami di rumah. One-to-one. Anyway, oke, kita langsung ini aja ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kita mau tanya sama mungkin Mikaela nih, Mikaela sama Valentine habis ini. Bisa jelaskan ke kita tentang yang tadi disampaikan oleh Karina ya. Jadi program one-to-one ini adalah program chatting dan kita akan digabungkan dalam satu grup. Kira-kira setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 kira-kira anggota ya. Dan setiap kelompok akan dipasangkan dengan satu buddy. Kelompok-kelompok tersebut akan dibikin oleh Valentine, Karina, Bu Dewi, dan aku. Sama satu lagi ada Nasha. Wow. Jadi aktivitasnya itu bisa grup ya Mikaela ya? Iya. Bapak Ibu, sebentar kita akan lihat ya slideshow atau potongan foto-foto dari aktivitas Best Buddies ini. Kan Bapak Ibu lihat tuh foto loh Bapak Ibu teman-teman ya, gimana kalau kita terlibat langsung, ini pasti seru banget, pasti seru. Saya bisa bayangkan bagaimana serunya pengalaman yang mungkin didapatkan khususnya buat teman-teman kita hari ini. Ada Mikaela, ada Valentine dan juga Karina ya. Mungkin bisa ditambahkan Valentine khusus untuk aktivitas tadi sudah dijelaskan one-to-one friendship sama Mikaela. Valentine mau menambahkan di sini? Iya, jadi selama pandemik ini emang seharusnya
masih banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan, tapi karena terbatas pandemi ya hanya ini yang bisa kita lakukan. Tapi kita akan coba masih terus untuk bikin biar masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, yang akan saya jelaskan adalah tentang fundraising. Fundraising itu salah satu dari aktivitas yang kita lakukan yang berkaitan dengan menjual barang dan mendapatkan uang sebagai profit kita yang akan kita gunakan untuk events kedepannya untuk ngebantu teman kita di SLB Dharma Wangsa itu. Jadi kita nggak pakai uang itu buat kepentingan kita sendiri atau apa, kita pakai buat give back juga kan, karena kita tahu kita harus give back. Nah, makanya kita lagi banyakin fundraising, karena kan di saat-saat ini banyak orang yang kayak, aduh bosen nih di rumah ngapain ya. Nah, makanya mereka kan suka baca online tuh. Nah, itu kesempatan kita untuk jual online. Jadi dari situ kita ngegalang dana. Dan terima kasih Bapak Ibu, kalian karena udah bantu, kita udah sekarang dapat sampai 3 jutaan. Wow. Makasih Bapak Ibu. Iya. Congratulations. Kak Valentin, bisa kasih tau ke kita nggak sih, kalian ini punya akun sosial media nggak sih? Tadi kan ngomongin soal lewat internet ya, atau lewat sosial media atau dunia maya aktivitasnya fundraising ini. Akunnya apa ya? Yang megang akun nggak cuma aku doang, aku agak lupa. Karina mungkin tahu. Nama akunnya SBR Best Buddies. @SBR Best Buddies. Best Buddies-nya biasa gitu ya, disambung gitu ya? Iya. Oh, nah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silakan loh, kalau mau tahu in detail, kayaknya mereka nih juga masukkan di feed mereka, ada beberapa yang aktivitas yang mungkin kita bisa jadi lebih tahu kalau sudah lihat visualnya atau aktivitas apa yang mereka report lewat sosial media mereka. Luar biasa, dan mungkin siapa tahu di antara kita yang mendengarkan atau mengikuti acara hari ini merasa terpanggil untuk turut peduli, bisa melewati DM ya kali ya, Valentin sama Karina ya, DM di sosial media mereka, kenalan, dan mungkin bisa partisipasi bergabung di situ. Ya, entah jadi sponsornya mungkin ya kan, atau ikut berdonasi, silakan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, seru ini. Di antara kalian ada nggak sih yang bisa cerita pengalaman yang seru gitu, sampai mungkin dari begini, dari awalnya kenapa sih kok mau ikut klub ini gitu, atau organisasi ini ya, Best Buddies ini, apalagi kan setelah mendengar kerjasamanya dengan SLB. Silakan, mungkin dari Karina atau Michaela dan Valentina bisa share ke kita semua hari ini. Nah, aku udah ikut klub Best Buddies dari aku kelas 7. Organisasi Best Buddies dari aku kelas 7, dan dari saat itu tuh aku kayak ngerasa kalau mereka tuh butuh kita untuk kita akan menjadi kayak sebuah teman yang mereka mungkin susah cari, dan saya juga merasa empati untuk mereka. Tapi saya di sini bukan untuk mendiskriminasikan mereka, tapi kita di sini hanya untuk menjadi teman mereka, dan semoga kita juga bisa menjadi teman yang baik. Ayo Bapak Ibu dan teman-teman, terima kasih Karina. Siapa yang mau berteman dengan teman-teman yang sedang dihubungi oleh mereka ini, ya, anggota dari Best Buddies? Adakah kita yang berminat? Saya rasa ini butuh satu mental yang cukup tinggi ya, kemauan yang keras, dan mungkin komitmen ya Karina ya. Karena memang butuh kesabaran dan juga mungkin keterampilan berkomunikasi, dan point of view kalian atau kita semua nanti kalau umpamanya bergabung di situ melihat seperti apa harus berkomunikasi dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini. Di satu sisi kita juga meresponinya dengan mungkin menambah rasa empati, ya kan, berasa bersyukur, tapi di satu sisi kita juga bertanya apa yang bisa kita perbuat ya untuk menjadikan dunia lebih baik, menjadikan ke depan lebih baik melalui aktivitas yang seperti dilakukan teman-teman Best Buddies, ya kan? Misalnya bawa iklannya si IB Organization ya, menciptakan dunia yang lebih baik. Anyway, ada yang ingin menambahkan nggak pengalaman spesial nih dari Valentin atau Michaela ya, dari keputusan ikut klub ini sampai apa yang didapat dari situ? Michaela dulu boleh? Iya,
Jadi aku juga sama kayak Karina, aku ikutan Best Buddies itu sejak kelas 7. Dan itu aku awalnya kan cuman member biasa kan, cuman ikutan program ini, program itu. Intinya aku cuma asal ikutan awalnya ya. Terus lama-lama aku mulai suka, memang aku suka banget sih sampai sekarang. Jadi setiap tahun kita ada training kan. Training ini tuh kita dijelaskan, Down syndrome itu tipe-tipenya apa. Kita tuh kalau berinteraksi tuh harus bagaimana. Dan itu aku juga mengasah skill-skill baru yang aku dulu gak tahu aku punya. Terus aku bisa sharing sama member-member lain. Terus aku juga bisa membuat teman-teman baru, apalagi dari SLB. Jadi itu sih menurut aku pengalaman menarik dari Best Buddies. Ya luar biasa ya, dari awalnya nggak terlalu ya, cuma ikut-ikutan gitu kan ya, cuma apa sih ini, mainan apa sih gitu ya, ikut aja deh. Tapi akhirnya bisa punya pengalaman langsung dan mengambil nilai-nilai yang berharga dari situ. Valentin, ingin menambahkan Valentin, silakan. Kalau aku sendiri, aku baru ikut sih tahun ini ya. Aku ngerasa, nggak tahu, kan aku tuh punya saudara. Nah, my cousin dia agak autis gitu kan. Dan aku pernah jalan sama dia, kayak maksudnya jalan ke Bali, jalan-jalan. Dan aku ngerasa dia emang beda. Dan aku pun nyadar kalau orang-orang seperti itu tuh emang butuh care khusus, dan cara orang memandang orang-orang tersebut tuh berbeda, dan kadang berbedanya bukan secara positif tapi negatif, malah dianggap kayak dibuat diejek dan lain-lain. Dan saya sadar kalau kita nggak bisa diam aja gini dan biarkan itu terjadi, biar itu fix sendiri, nggak bisa, kita harus ikut campur tangan. Nah, saya merasa dengan program Best Buddies ini tuh bisa mencapai misi tersebut untuk membantu anak-anak yang seperti itu, agar juga bisa mendapatkan hak yang seperti kita dapatkan. Jadi pengalaman serunya yaitu membantu sesama, tapi bukan hanya kita yang membantu, tapi kita juga mengajak orang untuk membantu, mengajak orang untuk berbuat baik. Luar biasa ya Bapak Ibu, keren banget. Saya mau balik ke SMA lagi. Mau daftar lewat Valentin Chandra nih ketuanya. Seru banget deh Bapak Ibu ya. Coba bisa kita bayangkan generasi muda, they are very young, anak-anak SBR ini masih muda-muda tapi bisa berpikir, mempunyai pola pikir seperti demikian. Ada rasa kepedulian dan tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu kenapa sih orang melihat orang kebutuhan khusus itu dengan persepsi seperti apa gitu ya, dan kita bisa menciptakan situasi di mana mendukung orang untuk peduli ya, karena ini salah satunya lewat Best Buddies ini ya Valentin ya. Oke, thank you banget loh teman-teman Karina, Makaila dan Valentin, luar biasa. Saya jadi tahu gitu ya, karena mungkin sebelumnya yang kita tahu apa sih cuma secara general dari foto-fotonya, which is visi misinya kita nggak terlalu paham ya kan, lalu aktivitas di dalamnya bagaimana, ternyata lebih dari itu yang dibangun, yang didapatkan oleh teman-teman sekalian manfaatnya lewat Best Buddies ya. Yang terutama yang terakhir tadi Valentin jelaskan itu, saya wow gitu. Bahkan gak usah anak muda loh Valentin, yang usianya tua-tua juga kadang ada yang melihat teman-teman kita yang kekurangan di fisik atau berkebutuhan khusus itu bukan malah peduli atau simpatik atau empati, tapi lebih kepada yang tadi ya, membuli mungkin atau ketawa gitu. Kenapa sih begitu, aneh gitu ya. Tapi sebenarnya itu kondisi perbedaan yang harus kita terima, which is ya memang realitanya seperti itu, they are different. Tapi what we can do ya kan, to support them, karena hidup ini bukan punya milik kita saja, bumi ini juga bukan milik kita saja, tapi punya mereka juga. Alright, saya ini mengganggu teman-teman waktu belajar online-nya, oleh saya diganggu. Tapi anyway, saya punya yang terakhir itu adalah mengenai harapan ya, harapan teman-teman ke depan mengenai atau yang berhubungan dengan organisasi Best Buddies ini yang masuk di Student Leadership Club ya, Sekolah Bogor Raya khususnya di secondary. Saya boleh tanya mungkin Makaila dulu mengenai apa sih harapan
Makaila ke depan? Harapan aku ke depan itu supaya komunitas Sekolah Bogoraya, misalnya teman-temannya di luar, orang tua dan lain-lain itu supaya bisa meningkatkan kesadaran tentang Down syndrome. Karena belum tentu kami bisa, misalnya ngelihat ada anak Down syndrome, belum tentu mereka tahu itu Down syndrome. Karena memang ada beberapa tipe Down syndrome yang tidak kelihatan fisiknya. Jadi itu harapan aku sih agar dengan mengikuti Best Buddies, dengan adanya Best Buddies di Sekolah Bogoraya, kami bisa meningkatkan kesadaran tentang Down syndrome. Ya, keren banget ya. Nanti Makaila, ini kan sekarang udah kelas 10 ya. Terus nanti kalau udah selesai kelas 12 mau lanjut di mana? Bidang apa kuliahnya? Udah ada bayangan belum Makaila? Belum ada bayangan pasti, cuman ya gitu. Kita ini perlu loh, ya nggak Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita perlu generasi muda yang punya kepedulian bahkan untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Karena saya dengar negara-negara maju, khususnya yang deket-deket aja yang masuk Asia Pacific region itu sudah do many things, sudah memfasilitasi banyak hal juga kepada para penderita Down syndrome atau yang punya kebutuhan dan kekurangan di fisik mereka. Ya misalnya skill-skill tertentu yang di kantor misalnya, jadi mereka juga menerima karyawan yang mungkin mempunyai Down syndrome, ya teman-teman juga bisa find out, search di Google misalnya, mereka bisa minimum keterampilan menerima telepon, ya menjawab telepon, menerima email misalnya, ya nggak cuma self management skillnya aja kayak merapikan tempat tidur, makan sendiri, pakai baju sepatu sendiri, tapi there is skills yang dibutuhkan untuk dia survive itu dengan berhubungan dengan orang lain dan mungkin bekerja sehingga mendapat penghasilannya. Nah, kita perlu loh orang-orang seperti Makaila, Karina gitu ya, Valentine in the future. Saya berharap sih karena Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak SBR ini kalau udah kelas 12 itu kebanyakan keluar. Jadi is almost 75% itu continuing studying abroad. Keasikan belajar di luar negeri, bekerja di sana terus lupa balik Bu, Bapak. Nah, ini semoga ya generasi yang ke depan ini yang punya kepedulian ini khususnya kepada Down syndrome atau teman-teman yang punya kebutuhan khusus kurang di fisik ini ada dan melakukan aksinya untuk yang lebih baik. Oke. Thank you loh Makaila. Selanjutnya saya mau dengar dari Karina. Apa sih harapan Karina ke depannya nih setelah ikut organisasi ini, kan pasti banyak ya pengalamannya ya Karina. Ya, silakan. Kedepannya sih aku harap ada lebih banyak orang lagi yang join organisasi Best Buddies dan kita juga bisa bersama-sama mencapaikan misi kita agar itu bisa come true atau tercapai. Ya, amin ya. Oke, thank you Karina. Saya juga akan mendoakan untuk itu. Valentine, silakan. Kalau saya sendiri, harapan saya adalah ya seperti yang kata Meki sama Karina. Selain dari itu, saya juga berharap agar saat kita nanti udah nggak di sini, Best Buddies itu masih bisa terus berkembang karena ya IDD Development Disabilities, orang-orang yang punya itu tuh nggak akan pernah berhenti. Jadi pasti bakal ada negatifnya, orang yang bakal mau coba bully apa, dan kita butuh terus orang-orang yang bisa bantu protect anak-anak seperti ini. Nah, bukan hanya protect, tapi kita juga ingin agar kedepannya kita bisa membantu anak-anak ini bisa tumbuh tanpa ada kita, karena kan mereka pasti at one point mereka pasti harus bisa hidup sendiri tanpa orang lain kan. Makanya kita mau didik mereka biar mereka tuh bisa survive sendiri tanpa kita misalnya bantu mereka misal jualan apalah atau apalah, tapi mereka yang bikin, kita bantu jual, bisa aja seperti itu. Kita ingin seperti itu sih agar bisa mereka hidup sendiri gitu. Luar biasa Valentine ya. Ya, semoga apa yang menjadi harapan dari Karina, Makaila, Valentine itu boleh tercapai. Even though mungkin bukan kita yang akhirnya menciptakan itu, ya, tapi di kemudian hari ya terjadinya. Tapi at least you guys do the action, sudah melakukan sampai ke action, nggak cuma kata-kata, ya kan? Nah, ini juga bagus ya kerjasamanya dengan SLB Dharma Wanita ya, Valentine ya.
Jadi semoga nanti kerjasamanya juga baik terus ya, atau mungkin akan bertambah dengan komunitas lain yang peduli, yang punya kepedulian yang sama. Oke, semoga harapan kita semua ini diberikan berkenan ya, dan diberikan jalan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ujungnya adalah seperti Karina, Valentin, dan Mikaela sampaikan tadi, harapan kita semua tercapai. Baik. Saya rasa itu saja. Saya yakin Karina, Mikaela, dan Chandra ada aktivitas lain karena hari ini hari sekolah ya. Ada sinkronus, asinkronus yang harus diikuti oleh kalian. Selamat belajar dan semangat terus ya sampai nanti di ujung pada saat di kelas 12 nanti graduate. Oke. Sukses juga buat Best Buddies, Valentin dan teman-teman ya. Saya juga nanti abis ini cepet-cepet mau buka @SBR Best Buddies, Instagram itu ya berarti ya. In Instagram, betul. Oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, cukup sudah bincang-bincang kita yang singkat ini, tapi saya yakin akan memberikan dampak positif ya, at least pengetahuan dan juga jawaban-jawaban apa yang ingin kita ketahui tentang Best Buddies. Dan sampai jumpa lagi di Inspiring SBR di lain waktu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apa yang kita saksikan hari ini, because we are learning together and inspiring success. Sampai jumpa.